Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hidup sepenuhnya, karena hidup sangat singkat dan hanya satu kali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang melihat lebih jauh. Melihat lebih jauh itu membawa kita kepada perspektif yang lebih luas. Awalnya atau titik tolaknya adalah kesadaran bahwa hidup itu tidak hanya terbatas apa yang kelihatan oleh mata indrawi kita, oleh panca indera kita. Ada sesuatu yang lebih jauh dari apa yang bisa kelihatan secara 3 dimensi, tinggi, lebar, panjang. Ada yang lebih jauh dari itu, yaitu justru yang tidak kelihatan. Nah, memandang dengan lebih jauh ini membuat kita bisa lebih terhubung dengan sesama kita, lebih bisa terhubung juga dengan ciptaan yang lain, dan tentu lebih terhubung dengan Tuhan. Melalui pandangan yang lebih jauh ini, kita bisa menembus apa yang kelihatan. Dan karena itu kita bisa mengetahui apa yang dirasakan orang itu tidak kelihatan. Apa yang dipikirkan itu juga tidak kelihatan. Tapi kita bisa melihatnya, karena kita bisa melihatnya bukan hanya dengan mata indrawi kita. Disitulah kemudian kita bisa berempati, bisa mengenali apa yang ada di belakang kata-kata, di belakang gerak-gerik, di belakang emosi. Kita bisa menembus itu semua dan kemudian mengenali setiap pribadi secara lebih mendalam. Namun pada saat yang sama, kita bisa mengenali diri kita juga lebih baik. Kita juga bisa melihat jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa. Apabila kita melihatnya dengan cara pandang yang lebih jauh, menembus apa yang kelihatan dalam sebuah peristiwa. Ada penyelenggaraan ilahi yang menggerakkannya. Ada juga peranan Tuhan yang membawa kita, mengarahkan kita kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Dengan cara pandang yang lebih jauh, kita kemudian bisa mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebetulnya itulah yang sering disebut dengan mata ketiga. Sebetulnya hanya memandang bukan hanya lewat mata indrawi, tetapi memandang dengan cara yang perspektif spiritual. Karena kita sadar kita adalah makhluk spiritual dengan ekspresi jasmani. Memandang dengan hati, memandang dengan mata ketiga, memandang dengan kesadaran, menembus batas-batas fisik dan jasmani kita. Dan kemudian kita bisa terhubung dengan yang lain. Entah itu sesama, entah itu ciptaan yang lain, maupun dengan Tuhan. Dan kemudian kita menjadi lebih terhubung atau connected. Kita tidak merasa terasing terhadap orang lain, terhadap semesta, terhadap Tuhan, maupun terhadap diri sendiri. Dan biasanya mata ketiga ini, atau mata batin, atau intuisi, membantu kita untuk lebih berempati, bisa merasakan suka duka saudara-saudari kita. Dan di situ kemudian kita bisa memahami, menerima, dan kemudian tentu lebih mengasihi. Tetapi memang dasarnya adalah kehadiran dan kesadaran. Hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Kemudian melihat bukan hanya dengan panca indera saja. Ada duka di balik cerita yang disampaikan kepada kita. Ada harapan di balik kata-kata dan juga tanda-tanda yang diwujudkan, disampaikan kepada kita. Disitulah kita mendengarkan dengan hati. Disitulah kita melihat dengan mata intuitif. Disitulah kita menghayati hidup, menembus batas-batas jasmani. Dan
dimensi yang kasat mata secara indrawi. Pada waktu itulah kita sudah tidak lagi terbatas oleh dunia yang 3 dimensi. Kita sudah bisa sampai pada perasaan orang, kita sudah bisa sampai pada apa yang ada di hati orang, dan kita sudah bisa melihat kesatuan di balik pribadi-pribadi yang kita hadapi. Dan karena itu kemudian kita bisa mengerti ketika kita diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa menjadi satu, supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Memang perlu latihan, tetapi sebetulnya latihannya sederhana, yaitu hening dan menyadari bahwa diri kita itu adalah makhluk spiritual. Jasmani adalah ekspresi dari spiritualitas itu. Sangat penting karena membantu kita untuk lebih sadar, lebih mengerti, dan terhubung dengan ciptaan yang lain. Namun pada saat yang sama, keterhubungan, relasi itu jauh melebihi dari apa yang kelihatan secara indrawi. Dan kemudian hidup kita menjadi semakin luas. Persoalan-persoalan yang terjadi karena keterbatasan 3 dimensi, kita bisa mentransendensinya, melampauinya. Karena kita bisa menembus batas-batas fisik, batas-batas indrawi. Kita terutama bisa terhubung dengan Tuhan dan bisa memandang dari sudut pandang Tuhan yang ingin menyelamatkan kita. Dan karena itu kita bisa bekerja sama. Dan karena itu kita tidak pernah menyerah atau tenggelam dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Persoalan tetap ada, tetapi kita bisa memandang, menembusnya, masuk dalam dimensi yang kelima, yang tidak terbatas pada apa yang kelihatan dan apa yang bisa diraba oleh indera kita. Kita mempunyai the big picture, gambaran lebih luas, dan karena itu kita bisa mempunyai kejernihan untuk bersikap, untuk bertindak, dan kemudian untuk bisa mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Sebetulnya itulah dimensi yang kelima. Kita mempunyai gambaran yang lebih jelas dan jernih untuk bisa mengambil sikap dan tindakan tidak sebatas dari apa yang kelihatan. Dan kalau persoalan itu adalah persoalan indrawi, dunia yang dalam dimensi yang ketiga, kita sudah bisa mentransendensinya. Dan karena itu kita bisa lebih lega, lebih luas cara memandangnya, dan bisa lebih mengasihi, lebih bersatu dengan sesama kita. Bersatu juga dalam setiap peristiwa karena sadar Tuhan yang menyelenggarakannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.